Apa benar mengamal itu hanya ada dalam jamaah? Nyatanya muslim di luar jamaah banyak yang mereka juga beribadah, juga mengamalkan ilmu-ilmunya. Apa benar yang namanya membela itu hanya dalam Islam jamaah? Di dalam muslim selain Islam jamaah, mereka juga berinfak, bersedekah. Bahkan infak sedekahnya sesuai dengan perintah Nabi. Mulai dari kita mau diusir dari rumah, mulai rumah setiap sore itu dilimpari mercon. Sampai waktu itu orang tua sudah hampir habis kesabarannya. Orang tua saya menangis. Kenapa yang terjadi seperti ini? Kenapa mereka seperti ini? Saya jawab, saya bergabung di Islam Jamaah atau Jokam itu sejak lahir. Kebetulan orang tua saya sejak masih remaja itu sudah mengikuti pengajian di Islam Jamaah. Yang walaupun waktu itu banyak pertentangan dari muslim sekitar kami, ada beberapa muslim, dari beberapa muslim tersebut yang menentang dengan adanya pengajian Islam Jamaah. Namun waktu itu orang tua tetap mengikuti pengajian Islam Jamaah hingga beliau menikah dan saya lahir di dalam Islam Jamaah. Istilahnya mereka bibit unggul katanya. Dan alhamdulillah orang tua pun juga sudah ikut hijrah dari Islam Jamaah. Ya, alasan kami hijrah dari Islam Jamaah adalah berawal ketika kami belajar tentang akidah. Waktu itu kebetulan saya di Islam Jamaah didapuk, bahasa mereka dapuan, didapuk sebagai mubalek daerah, juga ketua mubalek desa, dan di situ juga menjadi ketua tahfidz di daerah. Waktu itu kami belajar tentang akidah yang di situ membahas tentang iman kepada Allah. Yang di situ ternyata konsekuensi daripada iman adalah harus menjauhi kesyirikan. Namun yang terjadi di dalam Islam Jamaah adalah ketika hari-hari besar non-muslim, jamaah digerakkan, diijtihadi bahasa mereka, untuk budi luhur, yang artinya melancarkan dan menjaga peribadatan non-muslim. Namun anehnya di sini, kenapa Islam Jamaah atau Jokam ini begitu mesra dengan non-muslim, dengan orang-orang yang tidak Islam. Namun di dalam doktrinnya ketika dalam pengajian-pengajian mereka mengatakan muslim di luar Jokam itu tidak sah Islamnya, masih kafir, najis, bahkan kalau mereka tidak ikut pada Islam Jamaah, tidak beat kepada Bapak Imam mereka, artinya mereka dikatakan Islamnya tidak sah, kafir dan musuh kita. Jadi bertolak belakang. Artinya dengan orang-orang yang jelas-jelas bukan Islam, mereka begitu mesra. Dan dengan sesama muslim, nabinya sama, kitabnya sama, namun mereka begitu memusuhi dan benci dengan orang-orang muslim di luar Jokam, walaupun di luarnya mereka menerapkan yang namanya budi luhur maupun bitonah, artinya takiyah, artinya mereka bermanis-manis di depan, namun di belakangnya sebenarnya doktrinnya dalam pengajiannya adalah muslim kalau tidak masuk Islam Jamaah, Islamnya tidak sah. Alhamdulillah, perasaan saya sangat bersyukur bisa keluar dari kubangan kesesatan yang begitu nyata, yang kita tidak perlu menjabarkan banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis maupun dalil. Artinya kita memikirkan dengan akal yang sehat, nalar yang jernih,
kita akan mengetahui betapa menyimpangnya Islam Jamaah atau Jokam ini. Artinya, kita bisa melihat dengan penginderaan kita saja bahwa Islam Jamaah ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan hati nurani kita. Dan saya sangat bersyukur bisa keluar dari Islam Jamaah ini, dan alhamdulillah ternyata di luar Islam Jamaah, Muslim itu benar-benar bersaudara. Artinya tidak seperti Jokam. Mereka menerapkan bersaudara itu hanya sesama kelompok mereka sendiri. Yang lainnya itu musuh. Bahkan orang-orang yang dikeluarkan dari Islam Jamaah itu musuh utama kita, yang harus kita musuhi, harus kita persekusi. Dan bahkan mereka mengeluarkan kata-kata bahwa orang yang keluar dari Islam Jamaah ini halal darahnya. Masya Allah, begitu luar biasa doktrin mereka tentang Islam Jamaah ini. Artinya mereka benar-benar meyakini bahwa Muslim di luar Islam Jamaah adalah musuhnya, bukan saudaranya, dan wajib untuk dimusuhi. Ya, untuk infak persenan yang telah ditetapkan oleh pimpinan jamaah, pimpinan Islam Jamaah, yaitu ketika mereka mempunyai rezeki sekian, infak sekian persen, mereka mempunyai kekayaan sekian, mereka harus infak sekian persen. Ternyata setelah kita belajar ke sini, infak persenan itu ternyata adalah sebuah kedok asli mereka, yang artinya mereka melakukan penipuan berkedok agama. Artinya ukuran agama bagi mereka adalah persenan atau isrun kata mereka. Maka sampai teman-teman mengatakan bukan ad-dinu yusrun tapi ad-dinu isrun katanya. Ad-dinu isrun, agama bagi Jokam adalah isrun. Tolok ukur dia itu paham agama atau tidak adalah dengan isrun tadi. Yang mana isrun ini kalau kita lihat dari berbagai macam dalil, yang kita tidak perlu menjabarkan banyak sekali dalil, itu sudah menyalahi banyak dalil. Zakat saja Allah mewajibkan 1 tahun sekali. Ini isrun kita diwajibkan 1 bulan sekali. Yang mana kita ketika tidak bisa setor bulan ini, bulan depan harus didobeli. Dan ukuran, sekali lagi, ukuran kepahaman agama bagi mereka adalah isrun ini. Dulu bahkan ketika akhir-akhir saya di Jokam, pernah menantang pengurus-pengurus yang ada di kelompok, bahwasanya sebenarnya Islam Jamaah ini adalah misi utamanya pengeruan harta jamaah yang hanya untuk dinikmati orang-orang yang ada di atas. Saya pernah menantang, coba buktikan omongan saya bahwa sebenarnya Islam Jamaah ini adalah penipuan berkedok agama, pengeruan harta pengikutnya. Coba dicoba. Bahwasanya infak sedekah yang ada di kelompok ini ditahan 3 bulan saja. Pasti orang-orang yang ada di pusat dan orang-orang yang ada di daerah akan mengecap kita satu kelompok murtad semua. Artinya apa? Tolok ukur agama mereka adalah harta, pengeruan harta jamaah, persenan, isrun tadi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Setelah hijrah, saya di lingkungan yang lama, yaitu dari keluarga dulu. Keluarga saya kebetulan banyak yang menjadi pengurus di Islam Jamaah. Ada yang menjadi imam desa, ada yang menjadi imam kelompok. Dan setelah saya hijrah, grup keluarga, grup di keluarga kita itu bubar. Entah tidak tahu, setelah bubar mungkin mereka membuat grup dan saya sudah tidak dimasukkan lagi. Dan dari beberapa grup WA, grup-grup komunitas-komunitas di media sosial dibubarkan semua. Dan di lingkungan, alhamdulillah, ala kulli hal, lingkungan kita 90% atau bahkan 99% itu Jokam semua. Dan sangat luar biasa yang kita terima dari mereka. Mulai dari kita tidak diajak bicara, diboikot, dipersekusi,
Bahkan mereka memerintahkan pemuda-pemuda untuk membuat kami tidak nyaman di rumah. Padahal itu rumah saya sendiri, saya bangun-bangun sendiri, artinya kita tidak meminta bantuan kepada Jokam, kepada jamaah. Namun sempat kita mau diusir dari rumah kita sendiri. Sempat mau diusir. Namun alhamdulillah tetap kita sabar, tawakal kepada Allah. Mulai dari kita dipersekusi di lingkungan kampung, kita mau dikeluarkan dari RT. Jadi di dalam kampung itu ada namanya arisan RT atau apa ya, perkumpulan RT, itu kita mau dikeluarkan. Karena memang Jokam memang 99%. Mulai dari kita mau diusir dari rumah, mulai rumah setiap sore itu dilempari mercon. Sampai waktu itu orang tua sudah hampir habis kesabarannya. Orang tua saya menangis. Kenapa yang terjadi seperti ini? Kenapa mereka seperti ini? Saya jawab, mereka hanya orang-orang yang taat. Mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Saya berusaha menyabar-nyabarkan orang tua saya. Sudahlah, sabar kita. Mereka itu sudah juga tidak tahu. Mereka juga hanya korban doktrin yang ngertinya hanya taat Bapak Imam, taat pengurusnya, untuk memusuhi kita-kita yang sudah keluar dari Islam Jamaah, untuk memusuhi kita-kita yang dianggap merusak jamaah, yang padahal kita hanya ingin mengajak kepada jamaah untuk berpikir secara nalar, berpikir secara logis, bahwasanya ini Islam Jamaah ini banyak kekeliruannya, banyak penyimpangannya. Pengetahuan Mas di luar dari lingkungan Mas tinggal, berapa banyak orang LDI yang hijrah yang Anda tahu dari media sosial atau informasi dari teman-teman yang sudah hijrah? Ya alhamdulillah, dengan adanya arus media sosial yang tidak terbendung, banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sebenarnya secara batin mereka sudah hijrah dari pemahaman Islam Jamaah, sudah hijrah dari mengkafir-kafirkan muslim di luar jamaah, sudah mulai sadar dengan penyimpangan-penyimpangan di dalam jamaah, sudah mulai sadar dengan bahwa jamaah ini sebenarnya adalah misi utamanya mengeruk harta sebanyak-banyaknya jamaah dan bukan mengajak untuk ke surga. Tapi di situ ada beberapa teman-teman yang masih bahasa mereka itu bunglon. Artinya ya batinnya sudah di luar namun raganya masih terjebak di dalam. Namun juga tidak sedikit teman-teman yang sudah hijrah keluar dari Islam Jamaah secara terang-terangan. Alhamdulillah di daerah kami awal penggebrakan dari para masyayikh termasuk guru-guru kami, Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, Ustadz Abdullah Mas'ud. Ketika itu tahun 2018 ada 5 mubalek daerah dan 1 imam desa dan tambah 1 penerobos akhirnya. Dan ada beberapa kiai kelompok yang sebenarnya masih berhubungan dengan kita secara sembunyi-sembunyi dan sebenarnya sudah hijrah secara batin, namun mereka masih untuk apa ya, ada uzur di dalam untuk memahamkan keluarganya dulu, untuk memberi pencerahan kepada keluarga besarnya dulu, sehingga nanti ketika mungkin sudah kuat secara akidah, secara keyakinan, mereka juga pastinya akan keluar dari Islam Jamaah. Pesan saya untuk para Jokam, saudara kami masih menganggap saudara, kami masih menganggap mereka semua adalah bagian dari orang Islam. Kami menyarankan, marilah kita berpikir dengan nalar, berpikir dengan sehat. Kita tidak perlu membahas banyak dalil, karena andai kata mereka diajak diskusi dengan dalil, pasti mereka tidak mau dan
mentoknya mereka hanya taat kepada pimpinannya. Pesan kami adalah, mari kita berpikir cerdas, mari kita mulai membuka wawasan. Pikiran kita akan mulai berfungsi ketika kita mulai membuka, sebagaimana parasut. Ketika kita jatuh dari pesawat, parasut kita tidak buka, kita akan terhempas jatuh ke bumi dan akan hancur kita. Karena tidak mau mengembangkan, tidak mau membuka parasut kita. Namun ketika kita tidak mau berpikir, tidak mau membuka pikiran kita, bukan hanya hancur secara raga, kita akan hancur secara akidah dan keimanan kita, dan kelak akan berat akibatnya. Marilah kita terus belajar, terus kita menderes ilmu-ilmu yang sudah mungkin diberikan, kemudian kita cocokkan, betul apa tidak sebenarnya jokam ini. Yang jargon mereka katanya secara teori dan praktek mereka mengamalkan Quran hadis, namun banyak sekali dalil-dalil yang mereka langgar dan lebih mengutamakan ucapan-ucapan pengurusnya, ucapan imamnya, ijtihad bapak imam. Salah satu contoh, mereka dilarang berhubungan dengan orang-orang yang sudah keluar dari jamaah. Mereka dilarang serawung dengan orang-orang yang sudah keluar dari Islam jamaah, dan suruh memutuskan komunikasi, memutuskan tali silaturahim. Padahal Allah, Rasul telah jelas menyambung silaturahim adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan memutus silaturahim adalah neraka ancamannya. Jelas, namun mereka lebih memilih, banyak dari jokam yang memilih ucapan imamnya. Marilah kita berpikir cerdas. Apakah benar bapak imam dan pengurusnya itu benar-benar mengajak ke surga? Atau hanya bapak imam dan pengurusnya ini hanya untuk mengajak infak persenan? Marilah kita berpikir. Nyatanya banyak muslim yang mereka juga aktif mengaji, bahkan ngajinya dengan para ustadz-ustadz yang berkompeten ilmunya, bukan hanya sekedar mondok 1 tahun, ya. Makna keterangan saja, membaca, ditulis, dan itu pun kadang banyak kekeliruan. Apa benar mengamal itu hanya ada dalam jamaah? Nyatanya muslim di luar jamaah banyak yang mereka juga beribadah, juga mengamalkan ilmu-ilmunya. Apa benar yang namanya membela itu hanya dalam Islam jamaah? Di dalam muslim selain Islam jamaah, mereka juga berinfak, bersedekah. Bahkan infak sedekahnya sesuai dengan perintah Nabi. Apa artinya? Mereka infak sedekahnya disalurkan kepada lingkungan, bukan disalurkan kepada bapak imam yang hanya untuk off-roadan, namun disalurkan kepada fakir miskin yang ada di lingkungannya. Apa benar persatuan itu hanya ada dalam jamaah? Persatuan di luar Islam jamaah itu juga ada. Bahkan mereka peduli dengan sesama muslim tanpa melihat golongan, tanpa melihat dari mana. Muslim yang bersatu banyak di luar Islam jamaah. Ketaatan apakah benar taat Allah dan taat Rasul? Hanya ada di dalam Islam jamaah. Taat Allah, taat Rasul di luar Islam jamaah, mereka berusaha mentaati Allah, mentaati Rasul. Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Hanya saja dalam Islam jamaah mereka gulu, kelewat batas dalam memahami taat kepada imam, sehingga imam sudah diposisikan sebagaimana Tuhan yang harus ditaati. Mereka memposisikan bapak imam sebagaimana penentu surga neraka. Mereka mempunyai keyakinan, kalau tidak punya imam, kalau tidak taat bapak imam, mereka tidak disaksikan di akhirat, tidak masuk surga, tidak disaksikan oleh bapak imam. Apakah kita pernah berpikir, kira-kira bapak imam itu apa sudah benar-benar yakin dijamin masuk surga, kok kita begitu menggantungkan dengan bapak imam, begitu menganggap bapak imam sebagai penentu surga dan neraka? Jadi saya mengikuti penderesan pengajian di daerah, ya kurang lebih diikuti 40 mubalek, terdiri mubalek daerah, mubalek desa, mubalek kelompok, guru PPM juga itu, dan saya pembinanya. Dan saya ikut di situ dari awal sampai akhir saya mengikuti. Saya menjadikan suatu keraguan juga. Jadi waktu itu menyampaikan Al-Quran, insya Allah surat Haji ayat 24 itu. Nah, dari pembina mubalek daerah mengarahkan para mubalek itu dites satu-satu itu untuk membuat kalimat keterangan versinya masing-masing. Jadi aneh, jadi loh, ayat kok dijelaskan secara lugat makna
keterangan. Nah, keterangannya suruh membikin sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa 20 mubalik yang ditunjuk untuk menjelaskan, ya kalimatnya tidak boleh sama satu dengan satunya itu loh. Kok aneh? Gitu. Terus begitu saya dipersilakan, akhir selesai penutupan, saya menyampaikan. Di situ saya sampaikan, terus saya sampaikan metode yang dipakai di Pondok Kediri, yaitu yang dibina oleh Ustadz Abdul Mas'ud. Seharusnya tidak demikian. Langsung itu di depan para mubalik yang ada di situ itu saya kasih keterangan bahwa seharusnya tidak begitu. Jadi makna lunggot, makna terjemah, ya itu harus sesuai dengan itu, dan makna keterangan seharusnya sesuai dengan mangkulnya, yaitu tafsir.